Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen, ya. Tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen yang kita akan bahas pada hari ini adalah persamaan eksponen yang bentuknya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Baik, jadi kalau nanti Ananda menemukan soal-soal tentang persamaan eksponen yang bentuknya bilangan pokoknya adalah fungsi bervariabelkan x, pangkatnya juga demikian di kiri dan kanan, maka Anda bisa mengerjakan soal tersebut dengan teknik, dengan konsep yang Bapak ajarkan pada kali ini. Nah, langsung saja. Kalau seandainya nanti kita menemukan soal yang bentuknya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada beberapa sifat, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan sebagai solusi persamaan eksponen yang hendak kita selesaikan. Nah, sifat-sifat itu antara lain yang pertama, kita bisa ambil Hx sama dengan 1. Kenapa Hx sama dengan 1 adalah solusi? Karena 1, ya, kalau kita pangkatkan berapapun, itu nilainya adalah 1. Di sebelah kanan juga demikian. 1 dipangkat berapapun, itu nilainya akan 1. Sehingga Hx sama dengan 1 ini bisa kita ambil sebagai solusi. Tinggal nanti kita urai dari Hx sama dengan 1, X yang memenuhi itu berapa. Nah, yang kedua, kita bisa ambil Hx sama dengan min 1. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Fx dan Gx itu sama-sama genap, ya. Sama-sama genap atau sama ganjil. Nah, berarti kita tidak boleh langsung mengambil solusi Hx sama dengan min 1 sebelum kita uji untuk X yang memenuhi Hx sama dengan min 1 nilainya nanti genap atau ganjil. Kalau sama-sama ganjil, kita bisa ambil ini sebagai solusi. Kalau sama-sama genap, Fx dan Gx nya kita bisa ambil sebagai solusi. Tapi kalau salah satu antara Fx dan Gx ini ada yang genap dan ada yang ganjil, maka bukan solusi, ya. X yang kita peroleh dari Hx sama dengan min 1. Nanti kita bisa lihat contohnya, ya. Nah, syarat yang ketiga, ya, adalah kita bisa ambil Hx sama dengan 0 sebagai solusi asalkan nanti nilai X yang kita peroleh dari syarat Hx sama dengan 0 itu membuat Fx-nya lebih besar dari 0, begitu pula Gx. Artinya kalau nanti solusi Hx sama dengan 0, X-nya kita substitusi ke dalam Fx dan Gx, kalau Fx-nya negatif, Gx-nya negatif, maka Hx sama dengan 0 bukan solusi. Nah, berarti nanti sama seperti langkah kedua, syarat kedua, pada syarat yang ketiga ini kita harus melakukan uji nilai Fx dan Gx untuk mengetahui apakah nanti Hx sama dengan 0 solusi atau bukan. Nah, baru yang keempat, kita bisa ambil solusi dari bentuk di atas dengan cara menyamakan Fx dan Gx. Jadi ini adalah 4 sifat, ya, atau syarat yang bisa kita teliti nanti untuk ngambil nilai X yang merupakan solusi atau bukan solusi. Nah, baik. Kita masuk ke contoh, ya.
Kita ambil contoh soal yang sederhana dulu, sehingga nanti Ananda bisa kerjakan untuk soal yang lebih lebih advance gitu. Soalnya kita buat di sini, perintahnya tentukan penyelesaian persamaan eksponen titik 2. Persamaan eksponennya kita ambil yang sederhana dulu. X pangkat 6x kurang x kuadrat sama dengan x pangkat 4x. Ya, kita coba jawab ya. Nah, pertama kita lihat dulu soal ini, persamaan ini apakah sama seperti bentuk yang tadi sudah kita jelaskan atau belum. Nah, kalau bentuk yang kita bahas hari ini kan bilangan pokoknya mengandung variabel x, kiri dan kanan sama. Pangkatnya juga seperti itu, mengandung variabel x, kiri dan kanan yang berbeda. Nah, ternyata soal ini memenuhi bentuk yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, supaya mudah kita identifikasi dulu hx-nya dalam hal ini adalah x ya, kiri kanan. Kemudian fx-nya kita ambil 6x kurang x kuadrat, lalu gx-nya adalah eksponen yang sebelah kanan, 4x. Oke, kalau begitu kita langsung saja seperti yang tadi diutarakan, kita ambil solusi pertama yaitu dari sifat hx sama dengan 1. Oke, kita langsung ambil ya dari syarat hx sama dengan 1. Ya. Nah, kalau kita ambil syarat hx sama dengan 1, hx-nya berapa? Nah, hx-nya adalah x. Nah, berarti kita bisa tuliskan x sama dengan 1. Nah, karena sifat pertama tidak ada syarat khusus, maka ini adalah solusinya. X sama dengan 1 adalah solusi. Baik, sekarang kita beralih ke yang berikutnya. Syarat yang kedua itu adalah hx sama dengan min 1. Nah, lihat nih ya, syarat yang kedua hx sama dengan 1. Tapi dia punya syarat khusus. Artinya hx sama dengan min 1 belum tentu menjadi solusi dari persamaan ini. Kita harus selidiki apakah solusi ini memenuhi syarat yang diminta. Syaratnya apa? Hx sama dengan min 1 asalkan fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek. Misalnya kalau hx sama dengan min 1, hx-nya berapa toh? Hx-nya kan x. Berarti x sama dengan min 1. Sekarang dari sini kita coba ambil nilai fx, yaitu x sama dengan min 1. Berarti ini f min 1 sama dengan, kita masukkan saja, karena fx adalah 6x kurang x kuadrat, kita ganti x-nya dengan min 1. Ini menjadi 6 kali min 1 kurang min 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah min 7. Nah, min 7 ini fungsi apa? Min 7 ini adalah nilainya ganjil ya. Ganjil ya. Ganjil. Nah, sekarang kita selidiki lagi untuk yang gx. Apakah genap atau ganjil? Nah, langsung saja kita substitusi g min 1 ya. Karena gx itu 4x, kita ganti x-nya min 1, berarti ini menjadi 4 kali min 1, hasilnya min 4. Nah, min 4 itu genap atau ganjil? Ya, nilai genap, berarti ini adalah genap. Oleh karena fx dan gx itu tidak sama-sama ganjil dan tidak sama-sama genap, kesimpulannya adalah ya, hx sama dengan min 1 bukan solusi. Nah, gitu ya Nanda ya. Nah, cara ngujinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah uji sifat kedua, kita beralih sifat ketiga. Sifat ketiga itu adalah hx sama dengan 0. Tapi di sini ada syarat khusus. Syaratnya adalah fx harus besar 0 dan gx-nya juga harus besar 0. Nah, coba kita terapkan ya. Kita coba ambil syarat yang ketiga itu ya.
Syarat yang ketiga itu adalah Hx sama dengan 0. Kalau kita ambil Hx sama dengan 0 berarti Hx itu kan X. Berarti X sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah X sama dengan 0 adalah solusi atau tidak? Kita perlu melakukan uji. Ya, kita perlu melakukan uji. Nah, sekarang kita ambil. Untuk F0 sama dengan berapa? Fx kan 6x kurang x kuadrat, berarti ganti x-nya dengan 0. 6 kali 0 kurang 0 kuadrat, hasilnya adalah 0. Kemudian G0 berarti 4 kali 0, karena Gx kan 4x, berarti hasilnya juga 0. Nah, dari sini kita bisa lihat F0 ya ternyata tidak memenuhi syarat, ya. Tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Begitu juga G0-nya. Jadi F0 dan G0 tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu apa? Ya, syaratnya itu adalah F0 harus besar 0, G0 harus besar 0. Kalau di sini kita lihat F0 itu sama dengan 0, G0 juga sama dengan 0. Sementara syarat yang diminta berdasarkan sifat sebelumnya, ya, Fx harus besar 0, Gx harus besar 0 supaya solusi Hx itu bisa terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka kita bisa katakan ini bukan solusi. Oke. Paham ya Ananda ya? Bagaimana cara menerapkan sifat yang ketiga. Nah, terakhir kita coba uji sifat yang keempat. Sifat keempat itu katanya Fx sama dengan Gx. Nah, sifat ini tidak ada syarat khusus sehingga kita tinggal masukkan saja untuk mengetahui nilai X yang memenuhi. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya itu adalah 6x kurang x kuadrat. Gx-nya apa? 4x. Nah, kita coba pindah ruaskan sehingga bisa kita faktorkan. Ini menjadi x kuadrat tambah 4x kurang 6x sama dengan 0. Jadi ini semua pindah kemari sehingga di sini menjadi 0 ya. Kita selesaikan. X kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan dengan mengeluarkan x. Ini menjadi x kurang 2 ya. Kalau ini kita kalikan ke dalam kan x kuadrat, x kali min 2 itu min 2x. Nah, ini sama dengan 0. Artinya x1 itu 0, x2 sama dengan 0. Maaf, x2 sama dengan 2. Ini kita hapus saja. Oke. Ya, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan X1 sama dengan 0 itu bukanlah solusi ya, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga gitu. Sehingga kita tinggal pertegas ini bukan solusi ya, bukan solusi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Kalau ini solusi atau tidak? Ya, ini adalah solusi. Berarti dari awal kita bisa lihat yang ternyata hanya solusi itu adalah 1, min 1 bukan solusi, 0 bukan solusi, 2 adalah solusi. Jadi kita bisa simpulkan ya, maka kita bisa katakan di sini solusi ya, solusi dari persamaan eksponensial. Persamaannya tadi apa ya? X pangkat 6 kurang x kuadrat X pangkat 6x kurang x kuadrat sama dengan x pangkat 4x adalah x sama dengan, yang pertama tadi apa solusinya? 1 dan x sama dengan 2. Selesai. Jadi begitu ya cara mengerjakan contoh soal yang bentuknya Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Baik, sampai di sini saja Ananda. Silakan dipelajari, diulang-ulang videonya supaya nanti bisa mengerjakan bentuk soal yang lebih rumit lagi. Insya Allah bisa. Tetap semangat, tetap giat belajar, bekerja keras. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan Ananda untuk
meraih ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.